karena mereka bersuka-cita setiap saat. Sukacita bukan karena punya sesuatu, sukacita karena punya seseorang. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Shalom semuanya. Damai di hati. Tema yang ditetapkan Sinode Gereja Protestan Sulawesi Tenggara ialah, sudahkah Anda siap? Yang sudah siap, angkat tangan. Siap apa? Main angkat tangan saja. Sudah siap mati? Meoli komi. Tolepi. Isapa. Sudahkah Anda siap? Tema ini dia mengutip ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu. Waktu itu ada 3 istilah dalam bahasa Yunani. Yang pertama, kronos. Kronos itu dari jam ke jam. Jam 1 ke jam 2, jam 2 ke jam 3 itu namanya kronos. Yang kedua namanya kairos. Kairos itu kesempatan. Kalau begitu kesempatan itu lewat, Anda tidak dapat lagi. Sekalipun peristiwanya sama. Yang ketiga namanya plero. Plero artinya penggenapan. Jadi kronos, kairos, plero adalah penetapan Tuhan tentang waktu. Yang tidak bisa diukur dengan jam manusia, tidak bisa diukur dengan tanggalan manusia. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi dan seterusnya. Dan Wahyu pasal 22 ayat terakhir dia berkata, amin. Kronos itu per jam. Kairos itu anugerah. Plero itu penggenapan. Waktu Anda mengaku, ya, aku terima dia dengan segenap hatiku. Itu plero. Dan plero itu berlangsung terus sampai Yesus datang. Maka Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus. Dia bilang, perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak.
Binatang yang diidentikan dengan kebebalan adalah keledai. Keledai itu punya ciri. Keledai itu kalau dipukul mukanya, dia tidak mundur. Tapi kalau pukul mukanya, dia maju. Itu ciri keledai. Kalau dipukul pantatnya, dia tidak maju, tapi dia mundur. Jadi kalau bikin keledai maju, harus pukul mukanya. Itu memang cocok buat pria-pria yang pemalas masuk gereja. Mesti pukul dalam muka baru masuk. Makanya dia bilang, jangan kamu bebal. Ini ayatnya keras sekali. Sangat tajam karena ada tujuannya. Kamu harus jadi anak terang, penunjuk jalan, mengantarkan orang kepada kehidupan yang benar. Karena itu kamu jangan seperti keledai. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Jadi gereja modern itu mesti dibangun karakternya. Kalau karunia kita semua punya. Coba semua ikuti saya. Karunia membawa kita ke atas puncak gunung. Tetapi karakter membuat kita bertahan di atas puncak gunung. Karunia itu bikin orang jadi majelis. Jadi penatua, pendeta, diaken, itu karunia. Tapi apakah dia setia atau tidak? Itu karakter. Menikah itu karunia. Tapi dia bertahan dalam pernikahannya. Dia setia dengan pasangannya. Itu karakter. Tapi Pak Pendeta, saya lihat saya punya istri itu, saya geli. Kenapa? Dulu waktu masih muda dia pun pinggang itu Bapak. Seperti gitar Spanyol. Sekarang dia pun pinggang seperti pohon Natal. Itu yang disebut apa? Tidak setia. Kita sedang menghadapi problem yang amat serius. Gereja sedang menghadapi problem yang sangat serius. Apa problemnya? Kita mengalami yang namanya lost generation. Generasi yang hilang. Apa bentuknya? Anak-anak mulai lawan orang tua. Mama tegur anak, anak bilang mama ketinggalan zaman. Bapak tegur anak, bapak kampungan. Firman Tuhan diucapkan ketinggalan zaman. Ini kan dunia modern, dunia fast food. Anak-anak tidak suka lagi makan di rumah. Mereka lebih suka online. Maka Rasul Paulus menasihatkan kita, firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu secara bijak. Dengan bijaksana. Karena jika waktu itu salah gunakan, akan terjadi malapetaka. Karena tidak bisa diputar ulang. Selama kita masih kuat, selama kita masih bernafas, hormatilah pemberian Tuhan. Gunakan waktu dengan benar. Jadi mari kita gunakan waktu. Salah satu cara yang paling ampuh ialah datanglah ke persekutuan. Datanglah beribadah kepada Tuhan. Anda datang beribadah kepada Tuhan bukan untuk kepentingan pendeta, bukan untuk kepentingan majelis, bukan untuk persembahan di gereja. Tapi Anda datang ke gereja sebagai tanda bahwa Anda mengasihi Tuhan. Bahwa Anda milik Tuhan. Tidak hanya itu. Tapi waktu Anda ke gereja, Anda sedang menyaksikan siapa Tuhan dan siapa dirimu. Tetangga kiri kanan tahu Anda sedang pergi mencari wajah Tuhan. Ini beribadah itu bukan sekedar perkumpulan di gereja. Beribadah juga adalah kesaksian bagi orang lain. Bahwa dia sekalipun terbatas hidupnya, mereka amat terbatas ekonominya, tapi dia selalu mencari wajah Tuhan. Itu cukup. Itu yang disebut pergunakan waktu yang ada. 18. Janganlah
mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada dua kekuatan yang saling bersinggungan. Paulus bilang jangan mabuk anggur, jangan penuh dengan alkohol, tapi kamu penuh Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus cirinya, lihat ayat 19. Kalau orang penuh roh berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, apalagi kidung puji-pujian, apalagi nyanyian rohani, bernyanyi dan lantungkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi orang kalau udah penuh Roh Kudus, haleluya, dia bernyanyi sukacita. Bapak pulang, apalagi menjelang Natal, belum ada kue Natal, Bapak pulang kosong. Bapak tidak bawa apa-apa, Mama baca Alkitab baik-baik. Alkitab bilang apa? Datang kosong, pulang kosong. Di mana ayatnya? Baca 1 Timotius. Aku lahir tidak bawa apa-apa, mati pun tidak bawa apa-apa. Judulnya datang kosong, pulang kosong. Ku tak membawa apapun. Jadi bapak kalau pulang kerja sampai di rumah tidak bawa apa-apa, mama belum buka pintu, mulai lagunya muncul. Ku tak membawa apapun juga. Langsung mama sambut, Maranatha. Amin. Itu orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, karena mereka bersukacita setiap saat. Sukacita bukan karena punya sesuatu, sukacita karena punya seseorang yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Anda jangan sukacita karena terima uang. Jangan sukacita karena ada beras di rumah. Anda sukacita karena ada seseorang yang bersedia mati buat Anda. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Itu alasan kita bersukacita. Bersyukur kepada Tuhan karena orang penuh roh. Tapi kalau dia penuh dengan anggur, penuh dengan mabuk-mabuk, kerjanya cuma bikin kerusuhan. Istri takut, anak-anak takut, tetangga takut. Akhirnya tetangga pindah rumah. Bukan karena beli rumah baru. Karena dia pun tetangga yang Kristen itu bikin masalah tiap hari. Perhatikan ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Anak saya nomor 2 namanya Kevin Jeremia. Waktu anak ini semester 3, dia dapat 3 mata kuliah E. Artinya apa? Tidak lulus. Tidak lulus artinya apa? Bayar lagi. Saya tanya dokter, Pak, Kevin itu kan anak pintar. Kenapa Kevin tidak lulus 3 mata kuliah? Dokter cerita. Sekarang, waktu itu tahun 2001. Sekarang lagi ada virus yang menyerang anak-anak muda. Umur 15 sampai 18 tahun. Tidak berbahaya. Virus itu sebuah sindrom yang membuat anak-anak itu malas belajar, malas makan, malas bepergian, hanya tidur-tiduran di tempat tidur pun malas. Dan beberapa anak kena, termasuk Kevin. Itulah sebabnya dia malas belajar. Oke, baik. Saya percaya itu karena dokter itu ahli. Pas liburan saya telepon anak saya, Kevin, pulang ke Jakarta. Sampai di Jakarta, 2 hari kemudian saya ajak dia sama kakaknya, kami anak pertama, dan maminya. Kami pergi makan di sebuah restoran. Waktu masuk duduk makan, anak saya tanya, Pak, kita rayakan apa? Siapa ulang tahun? Saya bilang, tidak ada yang ulang tahun, nak. Kita bersyukur merayakan kau tidak lulus 3 mata kuliah. Ya, saya udah bilangin di mana-mana. Tiba-tiba air matanya gugur. Biasanya kalau saya diundang syukuran, anak lulus, anak lahir, ulang tahun bapak dan mama,
naik pangkat, diterima jadi pegawai negeri. Itu ucapan syukur. Kali ini pengkhotbah ini bikin ucapan syukur karena anak tidak lulus 3 mata kuliah. Saya tanya dia, kau mau tambah atau tidak? Dia bilang, gak usah Pak. 1 minggu kemudian dia pulang ke Salatiga. Kuliah biasa. Saya sama istri nggak singgung sama sekali. Setelah habis semester, dia foto hasil ujian. Dia kirim 3-3-nya. Nilainya A, AB, A. Haleluya. Kali ini yang nangis maminya. Kekerasan tidak pernah menyelesaikan problem. Hanya ucapan syukur yang membuat orang mengalami peningkatan. Ucapan syukur adalah kuasa yang engkau nyatakan kepada Tuhan. Amin. Ada satu anggota jemaat, pekerjaan utama dia itu bikin tempe. Tempe dibuat dari apa? Kacang kedelai campur jamur. Selama 15 tahun mereka sudah kerjakan. Satu kali jam 5 pagi, pria ini bangun dan siap-siap kasih naik 15 kotak tempe itu ke bak mobil bak terbuka bawa ke pasar. Waktu dia buka, 15-nya tidak satu pun jadi tempe. Dia panggil istrinya. Istrinya keluar sambil nangis. Dia bilang, Pak, Mama udah lihat. Pria itu tanya, Mama bikin bagaimana kok nggak jadi? Pak, kita ini udah 15 tahun bikin tempe. Seperti biasa Mama bikin. Tapi kok nggak ada yang jadi tempe? Kalau begitu mah kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kacang kedelai jadi tempe. Amin. Pria ini menghadap keluar, dia suruh istrinya buka kotak. Mama periksa. Begitu istrinya buka pelan-pelan, dia tanya, Ma, bagaimana? Dia bilang, Pak, kedelai. Oh, Mama, Papa ingat Papa Pendeta khotbah, dia bilang, 2 orang sepakat di muka bumi, minta apa saja, dikabulkan. Yang dimaksud 2 orang itu suami istri, Ma. Sini, dia pegang tangan istrinya, 2 orang sepakat, Mama sepakat, sepakat. Mereka berjalan sambil tumpang tangan ke 15 kotak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami suami istri bersepakat. Kami tidak minta anak lagi karena anak kami sudah 2. Kami tidak minta rumah, kami tidak minta mobil. Kami hanya minta kedelai jadi tempe dalam nama Yesus. Amin Mama, amin. Pria ini nggak buka, dia suruh istrinya. Dia lihat keluar, dia bilang, Mama buka. Begitu istrinya buka, istrinya menangis. Puji Tuhan. Kenapa, Ma? Tetap kedelai. Saudara, ini kisah nyata tahun 98 di Jakarta Timur. Tapi karena sudah jam 6 pagi, dia angkat itu kotak-kotak itu kasih masuk di mobil bak terbuka. Sampai di pasar, tahu kan di pasar itu ada segmen-segmennya. Ini ikan basah, ikan kering, buah-buahan, umbi-umbian, sayur, ikan, tempe, masing-masing. Dia lihat tukang jual tempe udah banyak yang laku. Dia dikit-dikit intip lagi, tetap kedelai. Dia intip lagi, kedelai. Dia bilang, Mama pulang ke rumah, siapkan sarapan anak-anak ke sekolah. Nanti habis anak-anak ke sekolah, Mama balik lagi. Sampai jam 12, tidak ada satupun jadi tempe. Pria ini bilang begini, Tuhan, apa salahku? Ingat, kalau ada problem kita pikir salah kita. Tidak semua problem itu karena kesalahan kita. Tapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Sudah siang, tidak ada yang jadi. Dia bilang, Mama pulang. Anak-anak mau pulang sekolah, nanti mereka makan siang. Biar Papa tunggu aja.
Sudah jam 3 sore orang sudah mulai bergegas keluar dari pasar. Pria ini tetap di situ. Dia dikit-dikit dia intip, kedelai. Intip lagi, kedelai. Kira-kira setengah 5 sore, muncul satu orang wanita, ibu-ibu umur kira-kira 50 tahun. Dia pakai sepatu hak tinggi, celana levis, lalu dia berjalan tok, 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 menuju ke tukang tempe ini. Dia bilang, Pak, Bapak jual tempe ya? Betul, Ibu. Tapi saya mau cari tempe yang belum jadi. Kenapa cari yang belum jadi? Kami ada rombongan 15 orang, kami tinggal di Amsterdam. Kami akan berangkat ke Amsterdam jam 21 malam ini. Jadi kami cari yang belum jadi supaya sampai di Belanda jadi tempe. Langsung pria ini berdoa, dalam nama Yesus, jangan jadi tempe. Dan hari itu, ibu-ibu itu keluar dari bisnya, mereka borong 15 kotak bawa ke Belanda. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Amin. Bagian kita ucap syukur, bagian Tuhan dia bertindak, menyelesaikan. Lihat waktu Lazarus mati, Yesus mengucap syukur. Bapakku mengucap syukur kepadamu, karena engkau pemilik hidup ini. Lazarus, keluar! Keluar nggak? Keluar tidak? Keluar, apa artinya? Bangkit. Di balik ucapan syukur ada kebangkitan. Jadi ucapan syukur senantiasa, selalu. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu. Diambil 5 roti, 2 ikan, 5.000 laki-laki dari Gap Sultra kumpul di Konda. Diangkat 5 roti itu dan dia bilang, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena roti ini pemberianmu. Begitu amin, 5.000 orang makan, lebih 12 bakul. Di balik ucapan syukur ada kelimpahan. Paulus digigit ular di Pulau Kauda waktu mereka sedang menuju ke Roma. Orang bilang ini orang akan mati karena digigit ular. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan dan dia sehat walafiat. Di balik ucapan syukur ada kuasa kesembuhan. Istri saya itu ada mium di kandungan waktu mau mengandung Kevin. Berarti tahun 1999, menjelang tahun 2000. Karena Kevin lahir bulan Agustus. Berarti sebulan-bulan sebelumnya. Ada mium. Dokter bilang, Pak, pendeta ada 2 yang kita lakukan. Kita operasi ibu, hanya ada 2. Dua-duanya diangkat atau miumnya saja. Baik, nanti kami berdoa. Hari Minggu, perjamuan kudus. Saya pimpin perjamuan kudus. Saya angkat roti, saya angkat anggur, siapapun yang ada di ruangan ini, tanpa menyebut nama istri saya. Semua jemaat yang hadir, percayalah tubuh Kristus disembolkan dengan roti ini. Darah Kristus dengan anggur ini. Anda sakit apapun, ketika Anda menikmati tubuh dan darah Kristus, kesembuhan akan terjadi buat engkau. Minumlah dengan pengucapan syukur. Hari Senin pagi jam 10 kami datang ke dokter. Pak, periksa untuk persiapan operasi. Dokter bilang, Pak, saya sudah pakai 2 alat canggih. Miumnya udah nggak ada. Haleluya. Sudah dioperasi oleh darah Kristus kemarin di perjamuan kudus. Kira-kira 6 bulan lalu ada benjolan di bagian telinga kanan istri saya. Semakin besar. Datang ke dokter. Dokter periksa, dia bilang, ini mesti operasi, Pak. Baik, nanti kami berdoa. Saya tiap malam taruh jari saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada operasi. Benjolan di samping telinga istri saya. Dicabut keluar dalam nama Yesus. Sembuh. Kurang dari 2 bulan, total sembuh. Bukan saya yang lakukan, Tuhan yang bekerja.
Tapi kita mengucap syukur dan Allah bertindak atas ucapan syukur kita. Itulah alasan mengapa kita ditanya dengan tema ini, sudah siapkah Anda? Siap menghadapi problem-problem yang muncul, siap menghadapi berbagai macam kemelut, tapi juga siap menghadapi mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita biasakan gaya hidup Alkitab, gaya hidup Kristus, gaya hidup anak-anak terang. Apa gaya hidup anak-anak terang? Penuh firman, penuh roh. Maka tandanya, ekspresinya mengucap syukur senantiasa. Ada makanan, bersyukur. Tidak ada makanan, kerja. Masa tidak ada makan bersyukur terus? Kok kerja? Tidak ada uang buat makan, tapi rokok jalan terus. Dia pun gaya merokok itu, gaya masuk keluar. Ada bapak satu dari desa Pangala. Dia kalau isap rokok begini. Gaya masuk keluar. Masuk, keluar itu bontal-bontal. Masuk lagi, keluar dari hidung. Masuk lagi, keluar dari mata, mata merah. Masuk lagi, besok keluar di koran. Judulnya Rest in Peace. Telah meninggal dunia dengan tenang, Bapak Rante. Ada Bapak Rante di sini? Ada Bapak Rante di sini ke tidak? Hah? Karena paru-paru akibat rokok. Pak Pendeta, bagaimana kita serahkan kepada Tuhan? Tidak usah. Jangankan surga terima dia, neraka saja tolak dia. Kenapa neraka tolak? Di neraka api banyak. Ngapain kau bawa api lagi ke sana? Ya kita pikir itu biasa aja. Anak belum minum susu, anak stunting, tidak punya makanan bergizi. Tapi Bapak, saya khotbah begini, lalu ada yang bilang, Pak Pendeta, majelis, tidak usah undang lagi. Memang gue pikirin. Kebenaran mesti disampaikan. Masih bagus saya ini khotbah. Paulus bilang, jangan bebal. Jadi mari jangan jadi orang Kristen yang manja, orang Kristen yang cengeng. Orang Kristen yang cengeng itu, kalau ditegur dengan kebenaran, dia marah, nggak mau datang ke gereja, nggak kasih persembahan. Tidak tahu mengucap syukur. Mari kita selalu mengucap syukur. Kita ubah cara hidup kita. Karena ayat ini bilang, kamu anak-anak terang. Orang terang itu memberi jalan buat orang lain. Orang takut berjalan dalam kegelapan, maka dia perlu terang. Nah, kita anak-anak terang, sampaikan kebenaran supaya orang mengalami hidup yang baru. Amin. Kalau itu kita praktekkan, coba sama-sama bilang, wow. Bilang, wow. Bilang sama orang sebelah, wow. Amin. Mari kita jadi jemaat yang menyukakan hati Tuhan. Sudah siapkah Anda? Saya siap. Apa yang siap? Hati yang penuh ucapan syukur. Hati yang suka menyembah Tuhan. Hati yang menggunakan kronos, kairos, plero tepat pada waktunya. Saya tidak mau sia-siakan waktu apapun. Kesempatan sampaikan firman Tuhan. Kesempatan bersyukur. Saya ketemu siapa saja. Mau kenal atau tidak kenal. Saya ingin buktikan bahwa hidupku berbeda. Pergunakanlah waktu yang baik. Karena hari-hari ini jahat. Waktu berkunjung, berkunjunglah. Waktu berdoa, berdoalah. Waktu makan, makanlah. Waktu tidur, tidurlah. Hidup kita selalu jadi berkat. Amin. Hari ini saya sampaikan banyak pesan. Tapi satu saja. Kalau Anda menghormati Tuhan, gunakan waktu dengan benar. Karena waktu itu anugerah Allah. Time is grace. Dan puncak waktu nama plero terjadi di atas kayu salib. Di salib itulah
puncak penggenapan atas umat manusia. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang masuk jam 9 pagi. Amin.